Mimbar Cahaya Sunnah. Syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-6 ya. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ahadil ashrah al-mashhud lahum bil jannah qala ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni hama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa tasaddaqu bi thulutsai mali qala la qala fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathuluts ya Rasulullah qala athuluts wathuluts kathir aw kabir innaka lan antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallaf fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa ijtadta bihi darajatan wa rif'ah wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Dari Abu Ishaq itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Waqqas namanya Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf, salah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ia berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku untuk menjengukku. Dan waktu itu di tahun Haji Wada. Karena saat itu aku sakit dengan sakit yang parah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini ya sudah berat sebagaimana engkau lihat. Dan aku punya harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak wanitaku. Ya. Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau setengahnya boleh tidak? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau 1/3, kata Rasulullah, 1/3 boleh. Itu pun juga sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan mereka miskin, minta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya engkau tidaklah memberikan infak yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, kecuali kamu diberikan pahala karena infak tersebut. Ya, sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu dapat pahala.
Aku berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabatku pergi? Artinya, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah? Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Maka engkau mengamalkan suatu amalan yang kamu harapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu akan bertambah derajat dan ketinggian. Dan bisa jadi umur kamu dipanjangkan hingga akan mengambil manfaat darimu suatu kaum dan mudarat denganmu kaum yang lain. Ya Allah, terimalah hijrah para sahabatku, amdi, ya, artinya lanjutkanlah hijrah para sahabatku, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang mereka. Namun yang disayangkan adalah Sa'ad bin Khawlah, karena ia meninggal di kota Mekah. Ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Faidah yang pertama, tushra'u ziyaratul marid lil imam faman dunah. Disyariatkan untuk menjenguk orang sakit, baik dia seorang pemimpin maupun yang lain. Dan menjenguk orang sakit itu, Pak, Ibu, ya, itu termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya. Kenapa kita katakan sunnah muakkadah? Karena pada hari kiamat Allah akan menegur seorang hamba yang tahu saudaranya sakit tapi tidak jenguk. Ya. Apa kata Allah kepada hambanya? Ya abdi, inni marid. Hai hambaku, aku sakit. Apa kata si hamba? Kaifa tamartu anta rabbul alamin? Bagaimana engkau sakit? Engkau kan rabbul alamin. Gak mungkin. Apa kata Allah? Sesungguhnya hambaku sakit. Kenapa kamu tidak menjengukmu? Ya. Kenapa kamu tidak menjenguk dia? Kalau engkau jenguk dia, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Sampai di hari kiamat Allah menegur seorang hamba yang tahu saudaranya sakit tapi nggak dijenguk, Pak. Dan menjenguk orang sakit itu pahalanya Masya Allah, Pak. Yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak, itu didoakan oleh 70.000 malaikat, bayangkan, Masya Allah. Dan siapa yang menjenguk di sore hari, kata Rasulullah, itu didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Wa kana fi khurfah min khirafil jannah. Dan ketika ia menjenguk itu, ia berada di taman-taman buah surga. Masya Allah. Ini luar biasa sekali, Pak. Ya. Namun, sakit seperti apa yang disyariatkan untuk dijenguk? Kata Syekh Utsaimin, yaitu sakit yang menyebabkan orang itu tidak bisa keluar rumah, Pak. Maka yang ini yang kita jenguk. Adapun kalau sakit tapi kelayaban sana sini, jalan-jalan, ya, maka kata Syekh Utsaimin tidak kita jenguk, nggak perlu, nggak masalah. Walaupun ya para sahabat ya saking ingin didoakan malaikat gitu ya, Pak, sampai-sampai temannya sakitnya ringan saja dijenguk, Pak. Saking ingin mendapatkan doa siapa? Malaikat, ya, Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, yajuzu dzikrul marad li gharadin sahih min nahwi talabi dawa'in aw du'a'i rajulin salih. Boleh kita menyebutkan sakit kita kepada seseorang kalau ada tujuan yang benar. Ya. Boleh kita menyebutkan sakit kita kepada orang lain kalau ada tujuan yang benar. Apa? Seperti misalnya kita minta obatnya ke seorang yang ahli, dokter, ya.
Atau kita ingin didoakan oleh orang yang soleh misalnya. Iya. Tapi dengan syarat, kata beliau, la yuqtaran bidzalika syai'un min at-tabarrum wa adamu ridha. Tidak boleh disertai dengan tabarrum. Tabarrum itu sikap seakan kita itu tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah ini Pak. Jadi kalau kita sakit sebetulnya enggak perlulah kita ceritakan ke orang-orang. Cukup kita ceritakan kepada orang yang kira-kira dia mau mendoakan kita gitu. Nah, ini kita sakit, kita bikin Pak? Status di Facebook. Ya. Doakan ya teman-teman, saya lagi sakit. Ya akhi, enggak semua orang mencintai antum. Mungkin orang-orang yang benci sama antum malah bertepuk tangan dan senang, gembira. Syukurin lo sakit, mampus sekalian. Ya. Jadi yang lebih bagus nggak usah lah kita cerita-cerita ke orang kalau kita lagi sakit gitu. Ya. Pada selanjutnya jawazu wad'il yad ala jabhatil marid wa mashi al-'udw alladhi yu'limuhu wal fashu lahu fi thulil umr. Bolehnya meletakkan tangan kita di jidat orang yang sakit untuk kita memeriksa keadaannya gimana. Karena dalam satu riwayat demikian, ketika Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad, beliau pegang kepalanya Sa'ad, jidatnya itu. Ya. Dan kalau bisa Pak, kita ruqyah. Jangan menunggu si sakit ini minta ruqyah, jangan. Tapi kita yang punya kesadaran untuk meruqyah dia, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, beri manfaat kepada dia, walaupun dengan mendoakan dia, Pak. Kita tanya kepada dia misalnya, bagian mana yang sakit? Ya ini panas banget badan saya. Kita pegang kepalanya, kita doakan. Allahumma adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Atau kita ruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Atau kita ruqyah dengan membaca ayat kursi. Atau kita bacakan kepadanya qul huwallahu ahad, qul al-falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Faedah selanjutnya, as-sawab fil infaq masyrutun bi sihhatin niyyah wa ibtigha'i mardhatillah. Pahala saat berinfak itu kalau kita niatnya ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah saja. Makanya jangan sampai Pak, kita berinfak ada niat yang lain Pak. Ada dua niat yang salah. Niat yang pertama, ketika infak itu Pak, pengen diganti di dunia. Antum misalnya menginfakkan mobil apa? Mobil Vios dengan niat mudah-mudahan diganti Camry. Jangan, Pak. Ya. Karena ini namanya mengharapkan dunia dari amalan soleh. Itu tercela. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16 apa? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Yuhabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut, tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Ya. Yang kedua, kesalahan niat yaitu pengen dapat pujian, pengen disebut dermawan. Ya. Orang seperti ini Pak, infak, Masya Allah, pahalanya besar. Tapi kalau salah niat,
berubah menjadi apa? Dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah selanjutnya, a'malul bir wa ta'ah allati la yumkin istidrakuha qama ghairuha fi thawabi wal ajri maqamaha. Amalan kebaikan dan ketaatan yang tidak mungkin kita untuk mendapatkannya, maka amalan lain bisa menggantikannya dalam pahala dan ajar. Ya. Maksudnya Bapak sekalian, kalau kita tidak mampu untuk melakukan suatu amal soleh, maka kita cari amalan lain, Pak, yang pahalanya tidak kalah besarnya, yang bisa kita lakukan. Ya. Contoh misalnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu nggak bisa haji karena duitnya kurang, nggak punya fulus. Aduh, gimana ya? Jangan putus asa. Kita cari amalan lain yang pahalanya sama dengan apa? Haji. Ya. Apa itu? Ada nggak Pak amalan yang pahalanya sama dengan haji? Ada, kata Rasulullah. Di antaranya apa? Man qada ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid, ya, tidak ada niat kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dengan membawa pahala sebesar pahala haji yang sempurna hajinya. Bayangkan, antum pergi ke masjid, tujuannya, niatnya hanya ingin menuntut ilmu, maka pulang ke rumah membawa pahala sebesar pahala haji, kata Rasulullah SAW. Sempurna hajinya. Luar biasa. Ya. Ada selanjutnya, al-hathu ala silatul rahim wal ihsan ilal aqarib. Wa anna silatul aqrab afdal min silatil ab'ad. Anjuran untuk menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada karib kerabat. Ya. Dan yang kita dahulukan itu yang paling dekat daripada yang jauh. Silaturahim itu Pak, Masya Allah Pak, dalam hadis man sarrahu an yunassa lahu fi atharih wa an yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, kata Rasulullah SAW, apa? Hendaklah ia menyambung apa? Silaturahim. Ya. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya, ikhwatal Islam. Maka dari itu Pak, kita ini kepada karib kerabat kita itu harus lebih loyal dibandingkan kepada teman-teman. Terkadang sama teman-teman itu, Masya Allah loyal ya. Tapi sama kerabat, koret. Ini gak benar. Harusnya ke kerabat kita lebih loyal dibandingkan kepada siapa? Kepada yang lain, kepada teman-teman. Faedah selanjutnya, man'u naqlil mayyit min baladin ila akhar. إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل bin Sa'ad bin Khawlah walam yarthi lahu. Hadis ini menunjukkan, kata Syekh Salim, tidak boleh memindahkan mayat ke negeri yang lain. Artinya mayat itu kalau meninggal di suatu negeri, ya udah dikuburkan di situ. Kenapa? Kata beliau, karena Rasulullah SAW merasa sedih Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah. Padahal beliau kan hijrah ke Madinah. Terus meninggalnya di mana? Di Mekah. Kalaulah
boleh, kata beliau, dipindahkan. Tentu Rasulullah akan pindahkan jenazahnya ke Madinah supaya dikuburkan di mana? Di Madinah. Ya. Maka dari itu kalau misalnya ibu punya suami qadarullah meninggal di suatu tempat, ya udah kuburkan di sana lebih baik. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah selanjutnya, saddud dzariyah. Menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada keburukan. Karena Rasulullah SAW di situ berdoa, Allahumma amdi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Ya Allah, ya, terimalah hijrah para sahabatku dan jangan kembalikan mereka ke belakang. Di alla yatadhara bil marad ahadun li ajli hubbil watan wad diyar. Supaya tidak menjadi alasan seorang pun untuk kembali lagi ke negerinya setelah dia hijrah hanya karena alasan sakit misalnya. Ya. Di hijrah itu, Pak, di zaman dulu kan dari kota Mekah ke Madinah kan wajib, Pak. Karena waktu itu Mekah belum menjadi negeri Islam. Setelah Makkah dikuasai, maka hijrah pun tidak ada lagi dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Namun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Hijrah dari tempat yang di situ kita tidak bisa bebas untuk beribadah kepada Allah ke tempat yang kita di situ bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tetap disyariatkan. Ya. Faedah selanjutnya, takyid mutlak Al-Quran bis sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya mutlak, tidak ada ikatannya, itu bisa diikat dengan sunnah. Karena di dalam sunnah disebutkan, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12, ya, Allah berfirman, min ba'di wasiyyati yusi biha audain. Warisan itu dibagikan setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, boleh berwasiat itu berapa dari harta kita. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kalau kita mau berwasiat, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Wasiat itu, Pak, sesuatu yang mau disedekahkan setelah kita meninggal. Ya, contoh misalnya gini, kalau saya mati nanti tolong harta saya yang di sana diwakafkan misalnya. Itu namanya wasiat. Ya. Syaratnya, kata Rasulullah di sini dalam hadis ini, tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3, maka yang lebih ini dikembalikan ke ahli waris. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini menunjukkan, Pak, penting sekali ya di dalam memahami dalil itu, Pak. Jangan melihat satu dalil tanpa melihat dalil yang lain, Pak. Kalau kita memahami dalil, harus kumpulkan semua dalil yang berbicara tentang permasalahan tersebut. Hanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, Al-hadis idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Hadis itu kalau belum dikumpulkan semua jalan-jalannya, belum jelas maksudnya apa. Kalau kita memahami satu hadis langsung kita pahami begitu aja letterlek tanpa melihat hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, bisa jadi kita jatuh kepada kesalahan, Pak. Tapi ketika kita mengumpulkan semuanya akan tampak ini hadis, ya, apakah umumnya dikhususkan, apakah mutlaknya diikat, atau bagaimana. Sehingga dari situ kita bisa paham.
Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wujubun nazar fi masalihil warathah wa mura'atil adl bainahum. Wajib melihat maslahat untuk ahli waris yang akan kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW sabda, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik buat kamu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Berarti itu menunjukkan bahwa kita penting juga memikirkan tentang kalau saya meninggal supaya anak-anak kita juga bisa hidupnya tercukupi lah. Ya, dari warisan kita. Ya, walaupun semua memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah khitabu syari' lil wahid ya'ummu man kana bi sifati minal mukallafin. Apabila ada dalil yang turun berhubungan dengan seseorang sahabat, maka hukumnya umum untuk semua umat Islam yang sama keadaannya dengan sahabat tersebut. Karena Rasulullah sedang berbicara dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Tapi di situ ada mengandung hukum-hukum, Mbak. Maka hukum-hukum ini apakah khusus untuk sahabat tadi? Jawabnya tidak. Makanya para ulama ahli tafsir membuat sebuah kaidah, dan kaidah ini penting sekali. Apa itu? Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya. Yang dilihat itu keumuman lafadznya. Hadis ini walaupun sabdanya untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi lafadznya umum, berlaku untuk semua umatnya. Ya. Karena Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku punya harta, boleh enggak aku sedekahkan 2/3-nya? Kata Rasulullah, enggak boleh. Kalau setengahnya, enggak boleh. Kalau 1/3, boleh. Itu pun juga sudah banyak, kata Rasulullah. Maksudnya, kalau bisa, jangan 1/3, lebih rendah dari itu. Ya. Lebih sedikit dari 1/3. Tapi hukum ini umum untuk semuanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk hadis yang ke-7. Wa Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, tidak pula kepada rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Dari Muslim. Di sini hanya sebutkan, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Tapi yang ada dalam Sahih Muslim itu kepada hati dan amalan kalian. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah, kata Syekh Salim, thawabul a'mal yakunu biman aqada alaihi alqalbu min ikhlasin wa husni niyyah. Bahwa pahala dari amal itu disebabkan oleh keikhlasan hati. Ya, keikhlasan hati, Pak. Maka dari itu penting ya akhi untuk memperhatikan masalah keikhlasan, Pak. Bagaimana sudah saya sampaikan, setiap kali kita mau beramal, mau sedekah misalnya, periksa dulu hati kita. Ya, periksa hati kita. Jangan sampai kemasukan riya ini.
Kalau sudah dipastikan hati kita ikhlas, baru kita lakukan amal. Faedah yang kedua, al-i'tina'u bi islahil qalb muqaddamun ala islahil jawarih. Li'anha tatba'u amrahu wa nahyah. Bahwa perhatian kita, Pak, kepada perbaikan hati itu lebih kita istimewakan dibandingkan perbaikan badan. Ya. Jangan sampai kita ini badannya tok yang diperhatikan. Ibu-ibu seminggu sekali ke salon kecantikan. Tapi hatinya penuh dengan dengki. Hatinya suka suudon. Ya, mulutnya suka gibah. Gimana? Jangan cuma badan doang diperhatikan. Bapak-bapak sibuk nge-gym biar badannya sterk, ya. Biar kelihatan mantap gitu. Tapi hatinya ya jarang zikir kepada Allah. Baca Quran aja nggak pernah. Salat tahajudnya malas. Salatnya mau pergi ke masjid malas-malasan. Gimana? Lihat Pak, orang munafik disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran gimana Pak? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka orang munafik, badan mereka itu membuat kalian kagum. Orang munafik di zaman Rasulullah badannya besar-besar. Ya sterk-sterk. Istilahnya begitu. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kalian akan mendengarkan ucapan mereka karena saking pinternya mereka dalam berbicara. Lihat, ya, orang munafik disifati oleh Allah hanya memperhatikan lahiriah saja, tidak memperhatikan apa? Batinnya. Dan itu seorang Muslim jangan seperti itu. Memperhatikan lahiriah bagus, nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah memperhatikan batin kita, Pak. Kelurusan hati kita bagaimana? Karena hati itu raja, Pak. Bagaimana Rasulullah mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, baik semua tubuh. Kalau segumpal darah ini buruk, buruk semua tubuh. Ketahuilah segumpal darah itu adalah apa? Hati. Hanya seorang mukmin ya, yang betul-betul dia perhatikan tuh kebaikan hatinya, Pak. Tentang keikhlasannya, tentang cintanya dia kepada Allah, tentang rasa takut dia kepada Allah, tentang tawakalnya dia kepada Allah, tentang kebersihan hatinya terhadap manusia. Apakah di hatinya ada dengki apa enggak, suka suudzon apa enggak, ada enggak di hatinya rasa sombong, rasa ujub. Ini harus diperhatikan terus, Pak. Jangan sampai penyakit hati ini kita pelihara terus gitu, Pak. Nah, kalau penyakit hati kita pelihara, berat Pak urusannya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi. Seorang insan akan ditanya, ya, dan akan dihisab tentang niat dia dan perbuatan dia. Dari itu penting Pak menjaga niat. Jangan sampai niat kita ini salah. Penting sekali. Yang bagi an yahris ala tasdidiha tariqar rusdi wal huda. Maka seorang insan hendaknya bersungguh-sungguh ya untuk meluruskan niatnya itu. Jangan sampai niatnya bengkok. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kita masuk hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan
wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Qala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dari Abu Musa, namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena ingin disebut pemberani. Ada lagi berperang karena fanatik golongan. Ada lagi yang berperang karena ria. Mana yang di jalan Allah? Apa kata Rasulullah SAW, Bu? Pak? Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah di jalan Allah. Jadi hakikat di jalan Allah itu apa? Ya, agar kalimat Allah yang paling tinggi, bukan kalimat diri sendiri. Ada orang dakwah biar namanya yang naik, tenar, masyhur. Di jalan Allah bukan. Agak ada lagi yang berdakwah biar partainya yang naik, atau organisasinya, atau yayasannya. Itu semua bukan di jalan Allah. Kita berdakwah itu supaya orang kenal Allah, Pak, bukan kenal kita. Kita nggak dikenal juga nggak masalah. Ya. Kita berdakwah itu supaya manusia mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Itu tujuan dakwah. Itu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Al-a'malus salihah tuhtasabu bin niyatis salihah. Amal yang saleh, ya, itu dinilai bila niatnya pun juga soleh. Dan niat yang soleh pun harus amalnya soleh. Nggak cukup, Pak, ya. Niatnya, yang penting niatnya bagus lah, nggak bisa. Niat yang baik harus disertai dengan amalannya pun sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ingat, niat yang baik tidak bisa merubah maksiat jadi taat, tidak. Niat yang baik tidak bisa menjadikan syirik jadi tauhid, tidak. Niat yang baik tidak bisa menjadikan bid'ah jadi sunnah, nggak bisa. Ya. Sebaliknya juga, amal soleh pun butuh niat yang benar. Ya, sehebat apapun amal soleh, kalau niatnya bengkok, percuma. Sallallahu alaihi wal afiyah. Faedah selanjutnya, wujubu taqaddumil ilm alal amal. Tadammanahu su'alu sa'il fahuwa lam yuqatil thumma yas'al. Wa inama sa'ala liya'lam al-masyru' fayatba'uhu. Wajibnya sebelum beramal kita tahu dulu ilmunya. Karena orang ini ketika mau berperang, dia nanya dulu yang kayak gimana sih di jalan Allah ya Rasulullah. Apakah kita berperang karena ingin disebut pemberani atau karena fanatik ya kepada golongan tertentu atau bagaimana ya Rasulullah? Masya Allah. Ini penting, akhi. Sebelum kita melakukan perbuatan, pahami dulu ilmunya. Makanya kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Antum mau ngomong harus dengan ilmu. Mau beramal harus dengan ilmu, semua dengan ilmu. Ya, jangan asal. Kalau antum ngomong nggak pakai ilmu, asbun, Pak. Asal bunyi udah. Ya. Dan orang yang berkata tanpa ilmu lebih banyak mudorotnya dibandingkan maslahatnya, saudaraku seiman.
Faedah selanjutnya, akal Islam, fadlul jihad yakunu liman qatala fi sabilillah. Keutamaan jihad itu kalau tujuannya betul-betul karena untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan untuk karena di jalan kelompoknya, bukan. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Pak. Tujuannya adalah agar kalimat Allah yang paling tinggi. Agar Allah yang dikenal. Bukan kita yang dikenal, bukan. Agar kita pengen terkenal, jangan. Ya. Pada selanjutnya, istihbabus su'al anil illah fil amal. Disunnahkan bertanya tentang alasan dalam beramal. Artinya, disunnahkan kita ketika mau beramal tuh tanya dulu alasannya apa. Ketika kamu melakukan perbuatan, alasannya apa? Penting tuh, Pak. Kalau kita tidak bertanya seperti itu bisa melenceng kita, Pak. Ya. Tanya alasannya apa. Sehingga pada waktu itu kita paham bahwa kita di atas kebenaran atau di atas kesalahan. Ya. Faedah selanjutnya, dzamul hirs 'ala dunya wa 'ala al-qital li hududin nafsi fi ghairi ta'atillah. Celaan terhadap rakus kepada dunia. Dan orang yang berperang hanya karena ingin dirinya mendapat keuntungan dunia saja, itu tercela, saudaraku seiman. Pada itu hati-hati, akhi. Ya. Jangan sampai kita gara-gara pengen dapat dunia akhirnya menghalalkan segala cara. Allah salamata wal afiyah. Hadis nomor 9. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi bahwa Nabi SAW bersabda, apabila dua muslim bertengkar dengan pedangnya, berantem dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Lalu para sahabat bertanya, hai Rasulullah, kalau yang membunuh jelas di neraka, kenapa yang dibunuh pun di neraka juga? Apa kata Rasulullah? Karena dia sudah berniat kuat untuk membunuh temannya, tapi keduluan. Ya. Maka dia kena tetap di neraka karena niatnya itu, Pak. Kata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim, man azima ala maksiatin biqalbihi wa wattana nafsahu alaiha wa bashara bi asbabiha istahaqqal uqubah. Siapa yang bertekad bulat untuk melakukan maksiat dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya, tapi ia tidak mendapatkannya, maka tetap dia berhak diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat akhwal Islam. Orang ini sudah niat pengen bunuh temannya. Malah dia yang dibunuh. Ya, karena bertengkar kan sama temannya itu. Dua-duanya sudah sama-sama mau membunuh temannya. Ternyata kata Rasulullah dua-duanya masuk neraka. Sama dengan orang kayak gini, Pak. Ada orang pengen zina. Terus dia pergi
mencari tempat perzinahan. Pas sampai tempat perzinahan rupanya ada razia, ya nggak jadi deh zinanya. Tetap dapat dosa, tetap. Walaupun nggak jadi berzina, walaupun nggak jadi berzina. Kenapa? Karena dia sudah bertekad dan sudah mencari sebab-sebabnya. Tapi nggak jadi, maka tetap dapat dosanya dan berhak untuk disiksa oleh Allah. Ya jika Allah kehendaki. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, khawatirul qalbi wa wasawisul nafsi minal ma'fuwi anhu. Adapun yang sebatas terlintas di pikiran saja, setelah itu hilang dan tidak berubah menjadi tekad bulat, hanya sebatas terlintas saja di pikiran, maka itu dimaafkan dalam Islam. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya selama belum diamalkan dan belum diucapkan. Lihat. Batas di pikiran hati aja sudah. Maka seperti ini dimaafkan. Ya. Karena sulit Pak untuk menolak lintasan-lintasan hati itu sulit sekali. Sedangkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Faedah selanjutnya yang ketiga, at-tahdzir min iqtitalil muslimin. Peringatan dari berperang sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin jangan berperang. Sebab kalau sesama kaum muslimin berperang, maka semuanya masuk neraka. Ya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh. Makanya Islam Pak menganjurkan kita untuk mendamaikan. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum mukminin yang berperang, damaikanlah. Ya, damaikan. Antum punya teman ya berantem sama teman yang lain. Damaikan. Jangan sampai mereka terus-menerus bertengkar. Kasihan. Kan itu bisa merusak agama mereka, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-muradu min al-iqtitalil manhiya anhu wa ma kana 'ala dunya jahlan aw baghyan aw dhulman aw ittiba'an lil hawa. Peperangan yang dilarang ini kalau ternyata berperangnya karena dunia. Kenapa? Dunia. Berantem karena dunia. Antum berantem sama teman antum gara-gara rebutan lapak. Akhirnya nggak mau teguran. Itu berat Pak. Ya. Karena ini termasuk fasad zatil bain. Rusaknya hubungan dia dengan sesama muslim. Kata Rasulullah, fasad zatul bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim itu, ya karena dunia maksudnya, itu yang akan mencukur agama kita, kata Rasulullah SAW. Bayangkan agama kita jadi tercukur, habis. Gara-gara kita bertengkar sama teman kita hanya karena urusan apa? Dunia. Ya, apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun gak mau petegur sapa, waduh. Kata Rasulullah SAW, hajrul muslim akhahu sanah, ya, kasafki dami. Seorang muslim yang mencuekin temannya, saudaranya sesama muslim setahun, dosanya sama dengan mengucurkan darah dia. Gak mau bertegur sapa, sampai setahun, kata Rasulullah,
itu dosanya sama dengan mengucurkan darah dia. Bayangkan. Karena itu ibu-ibu, kalau kita masih ada ya, orang yang kita berantem sama dia gara-gara dunia, segera perbaiki hubungan. Segera. Ya. Yang paling utama siapa? Yang memulai. Segera WA sama dia. Assalamualaikum, akhi atau ukhti. Ya. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan Anda. Nggak baik berantem terus. Ya. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Dukhulun nar la yastalzimu minhul khuludu fiha. La yastalzimu minhul khulud. Orang yang masuk neraka ini dari dua orang yang bertengkar, bukan artinya dia kekal di neraka, tidak. Karena Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Dia diserahkan kepada Allah. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Ahlussunnah punya keyakinan bahwa pelaku maksiat, dia tidak kekal di dalam api neraka. Ya. Siapapun yang mati di atas tauhid, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Apakah anak angkat yang diwasiatkan sebuah rumah oleh orang tua angkatnya dan sedang proses membuat sertifikat atas nama anak angkat tersebut berhak mendapatkan hak sepenuhnya atas kepemilikan rumah tersebut? Pertanyaannya, rumah yang diwasiatkan buat anak angkat ini sepertiga dari harta atau kurang atau lebih. Kalau ternyata rumah ini nilainya sama dengan setengah harta si mayat, nggak boleh. Karena anak angkat boleh mendapatkan wasiat, boleh. Tapi ingat, tadi sudah kita sebutkan, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Lihat. Jadi orang tua angkat ini punya anak kandung, ya, kemudian berwasiat supaya anak angkat ini dapat rumah. Kita lihat rumah ini nilainya bagaimana. Kalau misalnya enggak, harta dia enggak sampai 1/3 harta orang tua itu, ya udah sah. Karena syarat wasiat tadi sudah kita sebutkan tidak boleh lebih dari 1/3. Bagaimana hukum waris bila rumah yang ditinggalkan seorang bapak dibeli dari uang ibu? Lah kalau dibuang dari uang ibu, milik ibu. Milik ibu, kecuali kalau ibu mengatakan kepada bapak, ini saya hibahkan buat kamu. Tapi kalau tidak ada pernyataan hibah, emang murni dari duit ibu, itu milik ibu, nggak boleh diwariskan, nggak boleh.
Orang masih hidup ibunya kok diwariskan. Ya. Qadarullah kami sudah melakukan pembagian waris Ustadz. Lo balikin lagi. Itu bukan milik mayat itu masalahnya. Itu rumah bukan milik mayat. Itu rumah milik istrinya. Ya, yang sudah membiayai membeli rumah itu. Balikin lagi udah. Bu, ini punya ibu ternyata bukan punya ayah. Ya, ada apa diwariskan kecuali kalau si ibunya ridho, udah nggak apa-apa hibah buat kalian aja. Ya udah, alhamdulillah kalau begitu. Saat berwudu di ruangan yang ada klosetnya, bolehkah baca bismillah walaupun di hati? Baca bismillahnya jangan di hati, tetap di lisan. Loh, bukannya nggak boleh, ya. Masalahnya Pak, baca bismillah sebelum wudu itu sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Kata Rasulullah SAW, la sholata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Sehingga sebagian ulama berhujah dengan hadis ini bahwa bismillah itu rukun bahkan. Namun jumhur mengatakan sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Jadi nggak masalah. Sebagai itu fatwa Syekh bin Baz juga. Ya. Salat rawatib qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apakah satu salam tanpa tahiyat awal? Satu salam dengan tahiyat awal, apakah 2 salam, 2 rakaat? Naam, yang terakhir itu yang lebih sesuai sunnah. Karena Rasulullah bersabda, salatul laili wan nahar mathna. Salat di waktu malam dan siang pada asalnya 2. Boleh sekali-kali 4 rakaat sekaligus, tapi dengan 2 tahiyat. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Ibu saya berwasiat kalau meninggal dikuburkan di kampungnya. Soalnya ketika beliau masih hidup dan sakit mau dibawa berobat ke Jakarta. Asalkan kalau meninggal jenazahnya dibawa ke Sumatera. Bagaimana itu Ustadz? Bukankah kita wajib memenuhi wasiat seseorang? Wasiat wajib dilaksanakan kalau tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau bertabrakan dengan syariat, maka tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Tapi masalahnya, si ibu ini memberi syarat. Kata si ibu, saya mau pergi ke Jakarta dengan syarat. Kalau saya meninggal, saya maunya dikuburkan di... Jadi dia menyanggupi karena ada syarat. Ya. Maka ini kembali kepada hadis al-muslimuna ala syurutihim. Bahwa kaum muslim itu harus berada di atas syarat-syarat mereka. Jadi masalah lagi, ya. Apakah syarat ini bertabrakan dengan syariat atau tidak? Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau dikuburkan di Jakarta merepotkan enggak? Karena Jakarta tahu sendiri Pak, yang namanya kuburan tetap harus bayar. Ngontrak hidup, ya waktu hidupnya ngontrak, matinya juga ngontrak. Ya. Itu pertanyaannya, memberatkan enggak kira-kira? Ya. Salat di rumah di hari Jumat, baca surat As-Sajdah 14 ayat, Al-Insan 10 ayat saja. Boleh enggak Ustadz? Boleh, tapi enggak sesuai sunnah.
Yang sunnah itu as-sajdah habis. Ya, al-insan juga habis. Aduh kepanjangan, enggak panjang itu Bu. Kalau ibu baca itu dalam sholat, insya Allah enggak sampai 20 menit. Cuma masalahnya kitanya aja yang enggak biasa. Kita baca sholat subuh cuma biasanya baca apa? Qulhu wal asri, ya pantas aja. Ya. Bolehkah kalau kita sholat pakai sajadah yang berwarna? Enggak masalah. Yang enggak bagus itu kalau bergambar. Ya. Kalau bergambar ini, Pak, Rasulullah SAW pernah diberi hadiah oleh Abu Jaham baju yang ada padanya apa? Hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung cabut bajunya dan berkata, kembalikan baju ini ke Abu Jaham karena hiasannya menggangguku dalam sholat. Rasulullah itu manusia paling khusyuk loh Pak. Masih keganggu sama hiasan di baju. Sekarang saya mau tanya, lebih khusyuk siapa? Kamu apa Rasulullah? Ya. Makanya aneh, Ustadz saya walaupun sajadahnya bergambar, saya tetap khusyuk Ustadz. Oh, Rasulullah, berarti kamu lebih khusyuk dari Rasul dong. Rasulullah itu orang yang paling khusyuk, masih keganggu sama hiasan di mana? Di baju. Apalagi di sajadah. Sajadah sibuk ngeliatin, ini masjid apa bukan ini? Pintunya yang mana? Ya. Nah ini. Jadi yang bagus, yang sesuai dengan sunnah, yang polos aja Pak. Yang polos. Iya. Seorang orang tua, apa ini? Ada kejadian seorang tua ke kita sakit dirawat oleh cucunya. Seorang tua kita sakit dirawat oleh cucunya sampai meninggal. Sementara anak-anaknya tidak ada yang peduli. Sebelum meninggal kakeknya mewasiatkan hartanya seluruhnya diberikan kepada cucu. Yang gak benar. Walaupun memang cucunya yang merawat, tetap syariat harus diperhatikan. Jangan hanya karena cucunya yang sudah merawat, anaknya nggak peduli, akhirnya dilanggar tuh syariat, nggak boleh. Tetap ya syariat yang namanya wasiat tidak boleh dari 1/3. Apakah boleh berdoa dalam sholat? Dalam sholat itu di mana? Ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu dalam sholat hanya 2 tempat. Yang pertama sujud, yang kedua sebelum salam. Adapun dalam ruku, ikhtilaf para ulama, apakah boleh berdoa dalam ruku atau tidak? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, tidak ada riwayat bahwa Nabi berdoa dalam ruku. Ya, kalaupun ada misalnya maka kita cukupkan dengan doa Nabi. Contohnya subhanakallahumma wa bihamdika ya Allahumma gfirli. Kata-kata Allahumma gfirli itu kan doa. Tapi cukup seperti itu aja. Ya. Sebagaimana itu yang dirojikan oleh Syekh bin Baz. Adapun ketika berdiri, yaitu ketika membaca ayat disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika tahajud membaca surat. Saat melewati ayat rahmat, beliau berdoa minta rahmat. Saat melewati ayat adab, beliau berlindung dari adab Allah. Saat melewati ayat tentang surga, beliau meminta surganya. Boleh seperti itu. Ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sholat tahajud. Bolehkah berdoa setelah selesai sholat? Ibnu Qayyim menyebutkan
Orang yang ingin berdoa setelah sholat, hendaknya setelah selesai zikir. Setelah selesai apa? Zikir. Zikirnya selesai, baru kita berdoa silahkan. Namun tidak ada riwayat sekalipun, ya satupun bahwa Rasulullah mengangkat tangan, Pak. Yang sholat bersama Rasulullah itu banyak para sahabat, Pak. Ribuan. Tapi tidak ada satupun riwayat dari sahabat bahwa Rasulullah SAW setelah sholat mengangkat tangan buat doa. Maka dari itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ya. Apakah berdoa itu dengan mengangkat tangan? Betul. Pada asalnya begitu. Berdoa itu disyariatkan dengan mengangkat tangan. Ya. Kecuali tempat-tempat yang tidak ada satupun riwayat para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah mengangkat tangan. Sementara itu masalah penting. Seperti misalnya khotib Jumat. Ketika berkhutbah di akhir khutbah kan berdoa di khutbah kedua itu. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah mengangkat tangan. Bahkan ada satu riwayat, ada seorang gubernur Mekah Madinah ketika khutbah Jumat berdoa mengangkat tangan di akhir doa itu, di akhir khutbahnya. Langsung diingkari oleh seorang sahabat Nabi. Saya lupa nama sahabat ini. Apa kata sahabat ini? Qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah memburukan dua tanganmu itu. Rasulullah SAW ketika berdoa dalam khutbah tidak lebih dari berisyarat. Ada dalam Sahih Muslim itu. Ya, kecuali doa istisqa. Maka dalam doa istisqa ketika khutbah Jumat Rasulullah mengangkat dua tangan. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan hujan kepada kami, ya Allah. Bagaimana hukumnya mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, Ustaz? Pertama, hadisnya palsu. Al-Fatihah lima quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk dibacanya untuk apa. Itu hadis palsu. Yang kedua, banyak di zaman Rasulullah yang meninggal. Istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Gak ada satupun riwayat Rasulullah kirim Al-Fatihah. Buat Khadijah, Al-Fatihah. Gak ada. Ya. Yang kedua, tidak pula para sahabat melakukan itu. Baik di zaman Rasulullah maupun setelah Rasulullah wafat. Kalau itu baik, tentu mereka yang pertama kali melakukannya, Pak. Ya. Saya punya anak laki-laki yang cacat. Tunarungu. Sudah dari bayi anak ini mempunyai penyakit jantung dan sudah 2 kali operasi jantung. Pada waktunya harus disunat, saya tidak berani melakukannya karena takut ada apa-apa terhadapnya. Mengingat tidak semua obat dia bisa minum. Loh, antum kenapa nggak tanya ke dokter? Kalau antum takut, khawatir, ayatnya tegas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kata dokter nggak masalah, udah sunat. Ya, jangan bikin keputusan sendiri. Antum bukan ahlinya masalahnya. Bukan dokter kok. Ya. Akhirnya sampai sekarang sudah dewasa belum disunat juga, Ustadz. Oh, udah lama rupanya. Kirain baru kemarin. Iya, jadi ya tetap tanya dulu ke dokter. Kata dokter nggak masalah, ya udah. Tanya kepada ahlinya, Pak. Biasakan seperti itu. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Bagaimana memotivasi seorang anak supaya rajin dan giat dalam segala hal? Terutama dalam beribadah, karena saya sudah mengarahkan dan memberi contoh kepada anak-anak.
Tentunya motivasi itu yang paling baik dengan pertama ya, diyakinkan dulu tentang adanya surga dan neraka. Diceritakan tentang keindahan surga, diceritakan tentang bagaimana ngerinya api neraka, sehingga pada waktu itu muncul keinginan pengen dapat surga. Ya. Boleh sekali-kali kita berikan hadiah, boleh dimotivasi dengan hadiah, tapi jangan terlalu sering supaya tidak terbiasa. Yang berakibat akhirnya semangatnya kalau ada hadiah doang. Kalau nggak ada hadiah nggak semangat. Nah ini bahaya Pak, dalam pendidikan. Saya dan sepupu saya bertengkar karena saya tidak mau diatur-atur. Saya sudah minta maaf lewat chat, tapi sepertinya dia belum memaafkan. Tempat tinggal kami berjauhan. Apakah saya harus chat kembali sampai dimaafkan? Kasih hadiah, Pak. Jangan cuma chat. Kasih hadiah. Kirimin misalnya buah-buahan. Kirimin, pokoknya yang buat dia seneng. Ya, kirimin iPhone buat dia. Ya. Biar dia senyum, seneng. Saya memblokir teman di HP karena prasangka dia ke saya. Sehingga efek yang luas menimbulkan fitnah dan adu domba. Apa ini boleh Ustadz? Kalau memang dia zolim, nggak masalah. Kalau memang dia zolim dan sudah kita nasihatin tapi tetap aja ya nggak peduli. Ya. Nah itu. Tapi kalau masih bisa kita terus nasihatin terus, ya itu lebih baik. Seorang anak merasa bahwa orang tuanya akan memberi setengah dari waris tanpa ada saksi atau tertulis. Nggak boleh, Pak. Karena waris itu sudah ada hukumnya, undang-undangnya dalam Islam. Ketentuan berapanya berapa, nggak boleh. Hanya karena saya merasa orang tua saya akan memberikan, merasa. Ini kok hukum berdasarkan merasa, perasaan gimana? Nanti semua orang merasa, saya juga merasa. Berantem udah. Gak bisa. Semua ada aturannya dalam Islam. Ya. Apakah rumah atas nama istrinya itu adalah milik hak istri, Ustadz? Karena anak-anak kami perempuan semua selalu diberi hibah masing-masing rumah. Apakah nanti kalau warisan harus dibagikan? Tergantung si suaminya ini niatnya gimana. Innamal a'malu binniyat. Kalau suaminya menulis atas nama istri dengan niat memang itu hibah buat istri, ya udah jadi milik istri. Ya, tergantung. Jadi tanyakan dulu kepada suaminya, niat kamu apa ini? Yang dimaksud silaturahim itu kepada kerabat hanya untuk saudara satu kandung saja, atau kerabat satu kakek dan nenek. Satu kakek dan nenek itu termasuk kerabat yang dianjurkan untuk silaturahim. Karena kakek dan nenek termasuk orang tua kita juga. Ya, berarti paman-paman kita, sepupu-sepupu kita, itu masuk kerabat kita yang dianjurkan kita untuk silaturahim. Nah, zaman sekarang sih Pak, alhamdulillah silaturahimnya gampang. Bikin aja grup keluarga. Tiap hari antum menyapa mereka, gimana kabarnya. Ya, itu termasuk silaturahim. Seorang ibu mempunyai sebidang tanah lalu dibangun rumah dengan uang suaminya. Menurut hukum kalau suaminya meninggal bagaimana dengan harta itu? Apakah milik suami atau istri? Tanahnya milik istri. Bangunannya milik suami.
Maka masing-masing dihitung. Ya, bangunan ini nilainya berapa, tanahnya nilainya berapa, maka untuk tanah itu diberikan kepada istri dan untuk bangunannya jadi hak suami. Bagaimana harta janda cerai, pekerja yang meninggal? Apakah diwariskan untuk anak-anaknya? Ya. Kalau dia si janda punya anak, kemudian si janda meninggal, maka harta itu diwariskan kepada anak-anaknya. Ya. Tentunya sesuai dengan warisan dalam Islam ya. Kalau misalnya si janda itu punya anaknya perempuan semua misalnya, terus dia punya kakak laki-lakinya dapat, ya. Apakah kawan itu yang membawa keburukan bisa kita putuskan silaturahimnya? Ini kawan apa kerabat? Kawan kalau bukan kerabat tidak bisa kita katakan silaturahim, Pak. Silaturahim itu khusus kalau punya hubungan rahim. Kalau nggak punya hubungan rahim, bukan silaturahim namanya. Ya, antum mau datang ke kawan antum, saya mau silaturahim. Lah memang situ keluarganya apa bukan? Bukan sih, cuman kawan doang. Salah bicara, Pak, salah bahasa. Saya mau berkunjung, nah benar. Tapi silaturahim itu khusus untuk mereka yang punya apa? Hubungan rahim, ya. Saat sedang mandi boleh berwudu enggak? Bukankah Rasulullah SAW ketika mandi junub berwudu dulu? Rasulullah SAW sebelum mandi junub berwudu dulu, baru kemudian mandi junub, ya. Baik, saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.